Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada mata pelajaran teori kejuruan. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang sumber listrik. Dapat dilihat di sini. Ya, sebagai contoh di sini ada tegangan DC dan tegangan AC. Ya, di sini kita masuk pada apa sih sumber listrik itu? Ya, sumber listrik di sini adalah suatu perangkat yang memasok data listrik ke rangkaian dalam bentuk sumber tegangan atau sumber arus. Jadi di sini sumber listrik itu yang kita pelajari dibagi menjadi dua, yaitu ada sumber tegangan DC dan sumber tegangan AC. Ya kan, kita materi kemarin yang kita sudah membahas tentang tegangan, di situ kan sudah dijelaskan bahwa jenis tegangan itu dia ada dua, yaitu AC dan DC. Jadi di sini kita membahas tentang sumber listriknya yang digunakan pada rangkaian elektronika maupun rangkaian instalasi. Tapi di sini kita hanya fokus pada rangkaian elektronika. Dapat dilihat di sini sebagai contoh, di sini ada perbedaan antara tegangan listrik DC dan tegangan listrik AC. Di sini untuk simbolnya dapat dilihat di situ. Kalau untuk tegangan AC di sini simbolnya yaitu sumber tegangannya adalah gelombang sinus. Tapi untuk tegangan listrik DC di sini simbolnya adalah dia memiliki polaritas plus dan min. Dan di sini untuk gelombang listrik tegangan DC yaitu dia konstan. Next. Di sini pastinya kemarin kan kita sudah belajar tentang jenis-jenis tegangan. Di sini tegangan listrik AC, maksudnya di sini AC adalah alternating current, dan untuk DC di sini adalah direct current. Jadi tegangan ini yang mengalir itu arusnya, kalau tegangan listrik AC berarti yang mengalir itu arus AC, kalau DC dia yang mengalir adalah arus DC. Ya, di sini untuk tegangan AC sendiri yaitu tegangan dengan aliran arus bolak-balik. Jadi dia tidak memiliki polaritas. Jadi dia misalkan negatif dan positifnya nantinya tertukar, itu tidak apa-apa. Tapi pengecualian untuk rangkaian listrik dengan 3 fase. Kalau 1 fase itu kan dia cuma ada fasa sama netral. Lah kalau 3 fase itu ada fasanya 3 dan itu tidak boleh terbalik. Itu pengecualian untuk sumber tegangan yang 3 fase. Dan untuk DC dia di sini tegangannya itu alirannya searah. Jadi dia itu memiliki di sini dia memiliki polaritas plus dan min. Jadi dia untuk rangkaiannya tidak boleh terbalik. Jika terbalik nanti akan mengalami kerusakan, baik itu nanti pada komponen maupun alat ukur yang digunakan. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan tegangan listrik AC. Ya, dapat dilihat di sini. Ya, di sini kita mempunyai contoh rangkaian. Pada rangkaian listrik AC, di sini dia mempunyai sumber tegangan yaitu AC. Dan sebagai contoh di sini Ibu punya rangkaian yaitu ada sumber tegangan, ada lampu, dan di sini adalah pengaturnya, mengatur aliran arus listrik yang masuk ke lampu. Di sini kita menggunakan saklar. Sebagai contoh di sini juga sudah ada gambar sinyalnya tegangan listrik AC dan simbol sumber tegangan AC. Di sini kita masuk pada contoh rangkaian. Ketika sumber listrik AC ini sudah on atau aktif mengalirkan arus listrik,
maka di sini arus listriknya akan mengalir kepada saklar dulu, melewati saklar dulu sebelum ke lampu. Nah, karena di sini saklarnya terbuka, berarti dia arusnya berhenti di saklar. Selanjutnya di sini ya, netralnya dia mengalir ke lampu. Kenapa kok ini lampunya tidak menyala padahal di sini netralnya itu sudah mengalir? Karena di sini dia terhalang, arus listriknya itu dia terhalang oleh saklar seperti ini. Nah, ketika saklarnya ditekan atau dalam posisi on, maka aliran arus listrik dia akan mengalir ke lampu dan di sini lampu akan menyala. Dan ketika saklarnya di-off-kan atau dimatikan, dia akan kembali, yaitu lampunya akan mati. Ya, di sini bisa dipahami untuk contoh pengaplikasian menggunakan sumber tegangan AC. Ya, di sini dapat dilihat ketika ditekan berarti dia menyala karena arusnya dia mengalir melewati saklar yang sudah tertutup, dan ketika saklarnya di-off-kan dia akan mati. Ya. Begitulah contoh simple atau contoh sederhana dari rangkaian dengan sumber tegangan AC. Ya, di sini kita masuk kepada kelebihan dari tegangan listrik AC. Yang pertama di sini, dia dapat menyalurkan listrik menuju tempat yang jauh. Ya, sebagai contoh di sini, kan kita di rumah kita kan menggunakan listrik AC kan. Lah, dia kan dari PLN menuju rumah kita itu merupakan jarak tempuhnya itu jauh. Maka kita untuk instalasi harus menggunakan listrik AC, karena untuk tempat yang jauh listrik AC ini dia mempunyai kerugian daya yang lebih kecil dibandingkan listrik DC. Yang kedua di sini dia mudah didapat, karena untuk listrik AC ini untuk pemasokannya kita bisa menggunakan yang namanya generator atau genset. Itu juga bisa digunakan listrik AC. Nah, kita di sini membahas tentang kekurangan arus listrik AC. Ya, di sini untuk kekurangan arus listrik AC sendiri, dia tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama dan juga tidak bisa dipindahkan untuk keperluan tiba-tiba. Ya, sebagai contoh di sini kita dalam perjalanan HP kita itu lowbat. Nah, kita di sini membutuhkan yang namanya sumber tegangan untuk mengisi daya pada HP kita. Lah, ketika tidak ada sumber tegangan, biasanya kan kita mengisinya menggunakan power bank. Lah, power bank di situ dia kan dapat menyimpan. Lah, menyimpannya di situ dia kan sudah menjadi arus listrik DC kan, bukan AC. Karena ketika kalian mengisi daya pada power bank, dia kan ada yang namanya adaptor. Lah, adaptor itu merubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Lah, itulah kekurangan dari arus listrik AC yang tidak dapat disimpan dan dipindahkan. Dan untuk contoh dari tegangan listrik AC yang sumber tegangan listrik AC itu bisa didapat dari PLN. Nah, PLN itu mendapatkan dari pembangkit listrik, contohnya PLTU atau PLTA seperti itu. Terus ada juga dari trafo. Dan untuk peralatan listrik atau peralatan apapun yang sering kita gunakan pada kehidupan sehari-hari yang membutuhkan sumber tegangan AC, yaitu ada yang namanya motor listrik, ada televisi, ada kulkas, bor listrik, pompa air, terus ada lampu-lampu penerangan, terus ada kipas angin, printer, dan lain-lain. Nah, itulah contoh untuk sumber tegangan listrik AC.
Ya, di sini kita masuk pada tegangan listrik DC. Dapat dilihat di sini juga sudah ada contoh rangkaian dengan sumber tegangan listrik DC, dan di sini juga sudah ada sinyalnya dan simbolnya. Sama dengan yang contoh tegangan listrik AC tadi, pada tegangan listrik DC ini dia yang membedakan hanya sumber tegangannya. Di sini sumber tegangannya dia menggunakan listrik DC, yaitu berpolaritas positif dan negatif. Nah, untuk prinsip kerjanya pun sama. Ketika baterai ini sudah mengalirkan arus listrik DC, ya, di sini arus listriknya akan berhenti pada saklar. Nah, ketika ini nanti saklarnya ditekan, nah ya kan, dia akan mengalirkan arus listrik DC ke lampu, maka lampu akan menyala. Tapi ketika ini switchnya atau saklarnya itu ditekan atau di off-kan lagi, dia akan mati karena arusnya berhenti di saklar. Karena saklarnya terbuka, maka arusnya tidak bisa melewati saklar dan masuk ke lampu. Ya, di sini kita masuk pada kelebihan dari arus listrik AC. Kelebihannya yang pertama, dapat ditemui di setiap peralatan elektronik. Ya kan? Maksudnya di sini seperti contoh remote TV. Remote TV kan dia membutuhkan baterai. Lah, baterai itu dia termasuk ke dalam sumber arus listrik DC, dan dia mudah dapat disimpan. Dapat disimpan sebagai contoh tadi ada power bank, ya kan. Power bank itu dapat menyimpan daya listrik untuk pengisian daya HP kalian ketika HP kalian lowbat. Ya, yang ketiga adalah dapat diisi ulang. Maksudnya di sini dapat diisi ulang. Kan kalian contohnya penggunaan handphone mungkin. Lah, ketika dayanya habis, dia kan baterainya itu dia membutuhkan sumber arus listrik DC kan. Nah, dia kan kalau misalkan HP itu lowbat, dia bisa pengisian dayanya itu dengan cara di charger. Nah, seperti itu contohnya. Dan kita masuk pada kekurangan arus listrik DC. Dia di sini hanya dapat digunakan untuk daya rendah. Kenapa? Nah, untuk listrik DC ini dia tidak bisa digunakan pada contohnya instalasi rumah kita. Instalasi rumah kita kan menggunakan listrik AC, yaitu 220 volt. Nah, kalau untuk arus listrik DC ini dia dayanya rendah dan dia cuma bisa digunakan di peralatan-peralatan elektronika. Seperti contoh bisa digunakan untuk sumber tegangan handphone, terus laptop, radio maupun komputer, dengan bantuan penggunaan yang namanya adaptor. Dan untuk contoh-contoh sumber tegangan listrik DC itu apa aja, yaitu ada yang pertama tadi yang sudah kita bahas, yaitu ada baterai, terus ada power supply atau adaptor. Dan untuk contoh peralatan yang sering kita gunakan yang menggunakan sumber listrik DC sudah dijelaskan juga, yaitu ada yang namanya HP atau telepon. Terus ada juga lampu senter. Nah, lampu senter ini juga kan biasanya dapat diisi ulang juga kan. Kalau misalkan habis bisa langsung di charge. Terus ada juga kamera mungkin baterainya. Terus ada kalkulator, ada remote dan lain-lain. Ya, kita di sini masuk kepada resistor. Ya, kan kita pertemuan kemarin untuk pertemuan mata pelajaran dasar listrik dan elektronika kan sudah belajar tentang yang namanya resistor. Ya, resistor di sini dia mempunyai fungsi untuk membatasi atau mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian. Biasanya juga resistor ini berfungsi sebagai menghambat arus listrik, atau biasa kita sebut sebagai komponen untuk menghambat arus listrik. Ya, di sini sudah ada
Ya, di sini sudah ada simbol-simbolnya. Pasti kemarin kalian sudah mempelajari pada mata pelajaran DLE. Dan selanjutnya di sini juga ada contoh-contohnya, yaitu ada resistor tetap, resistor variabel, LDR dan termistor. Ya, kita di sini cuma membahas sekilas saja. Contoh di sini termistor ini dia sebagai sensor suhu. Sensor suhu ada NTC dan PTC. Terus di sini ada LDR, sensor cahaya. Nah, di sini ada potensio, terus di sini ada resistor tetap. Dan untuk resistor sendiri itu kan dia hambatan, berarti dia simbolnya adalah huruf R. Dan selanjutnya kita masuk pada yang namanya rangkaian listrik. Ya, rangkaian listrik di sini dia itu merupakan susunan komponen-komponen elektronika yang dirangkai dengan sumber tegangan. Nah, jadi sebagai contoh tadi di sini sudah kasih contoh lagi. Jadi untuk rangkaian listrik itu dia terdiri dari yang namanya sumber tegangan dan beban. Bebannya di sini yaitu adalah lampu. Ya, pada rangkaian listrik ini untuk pembelajaran kita cukup menggunakan yang namanya sumber tegangan DC. Ya, di situ kan dapat kalian lihat di sini yaitu bebannya atau hambatannya dia menggunakan yang namanya lampu. Tapi untuk pembelajaran kita cukup menggunakan resistor saja karena dia sama-sama kan menghambat. Maka di sini untuk pembelajaran kita selanjutnya pada rangkaian listrik kita merubah yang biasanya itu rangkaian listrik menggunakan lampu, kita cukup menggunakan yang namanya resistor. Karena di sini resistor juga memiliki fungsi yang sama seperti lampu, dia menghambat aliran arus listrik. Ya, di sini untuk macam-macam rangkaian listrik kita akan belajar tentang rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Dapat dilihat di sini untuk rangkaian seri yaitu ya seperti ini gambarnya, tetap kita menggunakan yang namanya sumber tegangan DC yaitu baterai. Terus di sini ada saklar untuk mengatur aliran arus listrik yang masuk kepada beban. Ya, bebannya di sini menggunakan lampu. Ya, adapun di sini juga rangkaian paralel. Ya, paralel. Di sini juga ada yang namanya saklar mengatur aliran arus listrik, dan untuk rangkaian campuran juga sama. Nah, untuk rangkaian campuran di sini dia merupakan gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya, kita sekarang sudah selesai belajar tentang sumber tegangan. Kita masuk kepada tugas kalian, yaitu tugas kalian hari ini cukup membuat rangkuman pada buku tulis masing-masing mengenai materi tentang sumber tegangan listrik beserta contoh-contohnya. Tapi perlu kalian ingat, ini kan sudah ada instruksi untuk membuat rangkuman itu di buku tulis. Berarti kalian itu harus menulis di buku catatan kalian masing-masing, lalu nanti difoto dan dikumpulkan. Dan tugas untuk rangkuman tidak menerima bentuk pengumpulan rangkuman dengan diketik ya. Soalnya kemarin untuk beberapa tugas awal itu ada siswa yang mengumpulkan rangkuman itu diketik. Jadi kalau misalkan diketik berarti kan kalian tidak menulis di buku tulis kalian masing-masing. Jadi untuk tugasnya cukup kalian itu sesuai instruksi saja. Jadi membuat rangkuman itu di buku tulis, jangan kalian ketik. Karena kalau buku tulis kan digunakan sebagai buku catatan dari pelajaran teori kejuruan pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Jadi kalian kalau misalkan ingin belajar lagi tentang materinya, kan lebih mudah karena sudah tercatat di buku kalian masing-masing dengan lengkap mulai pertemuan 1 sampai pertemuan 2. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kalau ada materi yang masih kurang jelas bisa ditanyakan di forum Google Classroom atau bisa kalian browsing-browsing sendiri mungkin ya. Untuk pembelajaran hari ini
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.